Selamat malam Pak Alex, Pak Diki. Selamat malam. Malam Mbak Sofi. Pak Diki, saya ke Pak Alex lebih dulu ya. Iya, Mbak. Pak Alex nih, jadi kalau dalam sepekan ini kasus positif naik, angka kematian naik, angka kesembuhan turun. Kalau dari analisis Satgas sendiri, apa pemicunya? Yang pertama dulu bahwa kita sudah menikmati 2 bulan terakhir ini ada pelandaian. Pelandaian dalam kasus positif, termasuk juga yang dirawat di rumah sakit. Hanya memang 2 pekan ini terlihat ada kenaikan, walaupun tidak setinggi kenaikan di bulan Januari ataupun di Februari. Yang kita lihat ini pertama, kalau untuk kasus Banten memang hasil koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Kesehatan ada sinkronisasi data. Oke. Jadi sinkronisasi data tersebut sebenarnya harus memang dikaji kembali karena data-data yang lama itu tidak boleh misalnya yang tertunda itu akhirnya dimasukkan ke dalam minggu yang berjalan. Jadi oleh karena itu memang ini yang harus perlu di-clean kembali sehingga memang kita bisa melihat data yang sebenarnya. Oke. Yang berikut bahwa bulan Maret kita ada 2 kali libur itu. Ya, libur di hari Raya Nyepi dan Isra Miraj kalau nggak salah. Dan kemudian weekend-weekend yang selama ini kesannya makin longgar. Dan oleh karena itu memang ini kembali lagi ke masyarakat. Jadi masyarakat memang harus diminta dan secara cerdas harus bisa melihat bahwa kalaupun pelandaian bukan berarti pelonggaran. Ini yang harus menjadi catatan. Pelandaian tidak menjadi pelonggaran, khususnya di 3M. Selagi ini terjadi, maka kasus akan naik kembali 2 minggu berikutnya. Pak Alex. Jadi ini menjadi catatan kita. Pak Alex, Ya. tapi tadi ketika Anda bilang selama ini kita beberapa pekan terakhir 2 bulan ini kita menikmati pelandaian, apakah betul bisa dibilang sebagai pelandaian yang hakiki kalau kemudian jumlah tesnya sebenarnya sempat anjlok sekali, waktu itu sempat ada belasan ribu atau hanya sekitar 20.000 dari biasanya kita, bukan hanya biasanya ya, seharusnya sudah lebih dari 40.000 per hari. Iya, jadi sebenarnya ada juga yang harus kita lihat. Beberapa waktu yang lalu kita banyak menggunakan PCR. Jadi kemudian ini yang dicatat dan dilaporkan. Tetapi setelah kita masuk ke dalam PPKM skala mikro, di mana basis kontak tracing itu ada di tingkat desa, dan kemudian harus ada percepatan dan akselerasi testing, maka di situ dikerahkanlah rapid test antigen. Jadi rapid test antigen ini memang pelaporannya memang belum selancar pelaporan yang dilakukan sewaktu kita melakukan PCR. Karena PCR itu center-centernya lebih established ketimbang center-center kalau rapid test antigen. Kenapa? Okay. Karena rapid test antigen itu dilaksanakan di desa-desa, dilaksanakan berbasis puskesmas. Sementara PCR itu adalah di laboratorium yang lebih established, misalnya di rumah sakit, di pelayanan kesehatan, yang bisa melaksanakannya sesuai dengan ketentuan. Sehingga sistem pelaporan antara PCR dan sistem pelaporan antara rapid test antigen memang baru 2 bulan, 3 bulan ini baru terjadi sinkronisasi. Okay. Sehingga kelihatannya turun, tapi sebenarnya rapid test antigen itu banyak dikerjakan oleh para contact tracer. Pak Diki, saya ingin dapat respons Anda, apa yang bisa Anda cermati dari peningkatan kasus positif dan juga kematian ini, termasuk juga soal tadi kalau di Banten katanya lambat data, sudah setahun lewat, kenapa masih saja lambat data, apa yang bisa Anda cermati? Pertama kita lihat situasi global ya. Saat ini situasi global meningkat ya, kasus meningkat setelah mungkin akhir dari tahun 2020 mulai terjadi pelandaian, dan itu pun masih jadi tanda tanya apa di balik pelandaian itu. Namun 6 minggu terakhir kasus meningkat, bahkan minggu lalu 4 juta dalam 1 minggu, 4 juta kasus dalam 1 minggu. Kematian meningkat 11% pada level global. Kenapa saya sampaikan level global? Karena apa yang terjadi di global sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di setiap negara. Karena ini pandemi itu nggak ada bedanya ya, karena situasinya virusnya baru. Kemudian pada level nasional kita tahu bahwa betul yang disampaikan Pak Alex tadi, tapi kita harus ingat bahwa tes positivity rate kita ini masih jauh di atas apa yang disebut dengan level yang terkendali.
mingguan terakhir itu 12% tes positivity rate kita. Dan kita harus tahu juga bahwa kalau bicara angka kematian, nah sekarang nih angka kematian meningkat, kasus meningkat. Nah, oke, saya bicara kasus meningkat ini karena pertama berarti ada ketidakberhasilan dalam memutus transmisi. Dan kalau bicara memutus transmisi, kita akan bicara testing, tracing, sampai isolasi karantina. Nah, di situ. Kemudian ada juga masalah perilaku manusia yang tadi sudah disinggung oleh Pak Alex. Dan saya setuju kalau bicara pelandaian itu seringkali diartikan sebagai pelonggaran. Nah, ini berbahaya. Nah, ini perilaku manusia. Dan yang satu lagi yang harus juga dicermati betul adalah ancaman dari varian baru. Dan ini yang terjadi di banyak negara ya. Ancaman varian baru inilah yang meningkatkan kasus, termasuk terjadinya angka kematian. Nah, satu lagi yang juga kita bicara masalah angka kematian ya. Karena juga intinya kalau bicara angka kematian, peningkatan, karena kita di April ini, saya ingin sampaikan, kita pernah cetak rekor walaupun kita tahu bahwa angka kematian ini, kasus kematian ini laporannya bisa sebulan lalu, 2 minggu lalu ya. Tapi ada angka di atas 400 ya, di tanggal 4 April. Itu luar biasa ya. Satu angka yang artinya ada sistem deteksi kasus kita yang belum memadai ya, atau mungkin bisa dikatakan kebobolan. Nah, kemudian angka kematian ini harus dilihat juga dari kalau bicara program vaksinasi, ini catatan saya belakangan ini bahwa kita ini kontributor angka kematian di Indonesia 47,3% itu dari lansia usia di atas 60 tahun. Dan capaian vaksinasi kita di usia yang harusnya kita lindungi ini baru 8% untuk suntikan pertama, baru 2% suntikan kedua. Nah, ini artinya kenapa angka kematian masih tinggi? Karena kontributor yang terhadap kematian ini belum kita address. Justru ini yang harus dilindungi lebih dulu begitu ya, para lansia ini ya. Oke, Pak Alex, begini, ini kan selama ini kita sudah pemerintah sudah memberlakukan berbagai macam kebijakan. Mulai dari PSBB, lalu kemudian sekarang PPKM begitu. Kalau kemudian saat ini kasus naik, kematian persentasenya juga naik, kesembuhan turun, apakah artinya satu, PPKM selama ini tidak efektif, dua, akan ada evaluasi lebih mendasar lagi karena seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Diki, saat ini kita juga berhadapan dengan varian baru. Jadi yang kita lihat bahwa PPKM itu adalah mendaratkan 3T, 3M, dan kemudian ada pengawasan dari posko desa ataupun kelurahan kalau di kota, agar proses penanggulangan ini tidak lagi di level kabupaten kota ataupun provinsi. Oke. Dia turun di tingkat desa. Dan di tingkat desa itu ada kontak tracing. Kemudian ada zonasi wilayah. Zonasi wilayah itu sudah diwarna-warna. Dan ini tentunya basisnya adalah puskesmas. Dan selama ini yang terjadi pengawasannya kurang. Pengawasan sekarang ada di posko desa. Posko desa itu ketuanya adalah kepala desa. Dia didampingi oleh Babinsa dan Babin Kaptimas. Jadi artinya posko desa pun nanti melalui SE Satgas nomor 13 tentang penyediaan mudik itu juga akan berfungsi menjadi pengawasan. Dan dia akan pengendalian juga. Siapa yang datang, siapa yang keluar. Sehingga zonasi hijau yang ada di desa tersebut itu bisa dipertahankan. Atau kalau dia zonasi merah, dia akan turun ke oranye ataupun ke kuning. Dan ini memang yang lebih sederhana untuk bisa mengkontrol desa. Karena basis kita itu adalah desa dan kelurahan. Baik. Oleh karena itu SE Satgas nomor 13, walaupun bunyinya tentang penyediaan mudik Idul Fitri dan upaya pengendalian COVID-19, tapi di situ banyak peran PPKM. Jadi banyak peran posko desa dan posko kelurahan untuk bisa mengontrol mobilisasi ini. Karena mobilisasi masif dan serentak itu akan berakibat terjadinya pengurangan pengendoran 3M. Dan 3M yang kendor akan membuat transmisi. Jadi setuju saya dengan apa yang disampaikan Pak Diki, bahwa sekarang ini ada strain baru. Dan strain baru ini juga harus kita kunci. Dan ini kita kunci melalui bandara dan sebagainya. Dan oleh karena itu memang peniadaan mudik, peniadaan kumpul-kumpul, dan menjauhi kerumunan,
ini harus menjadi habituasi kita, Oke. harus menjadi bagian kehidupan kita. Pak Diki, waktu saya sudah tidak terlalu banyak, tapi saya ingin tahu kalau dari Pak Diki melihat kondisi saat ini di Indonesia, kita semua kan khawatir akan ada gelombang kedua kalau dianggap kemarin penurunan ini sebagai akhir dari gelombang pertama begitu. Apa dalam jangka pendek ini yang harus dilakukan? Apa kemudian yang harus dipastikan jadi strategi jangka panjang pemerintah? Pertama, kita harus kembali pada basic. Ya, sebetulnya yang disampaikan Pak Alex itu sudah benar, tapi yang menjadi PR kita selalu ya selama 1 tahun terakhir ini adalah komitmen yang tinggi dan konsistensi serta sinergitas antar sektor. Ini yang harus diperkuat. Nah, kebetulan ada Pak Alex ini biar disampaikan ke pemerintah. Kemudian juga hal lain yang harus kita lakukan adalah bahwa pelaksanaan dari konsistensi komitmen ini kembali pada basic strategi pengendalian pandemi di aspek 3T itu yang utamanya itu yang juga saya harus sampaikan bahwa memang kita masih belum memadai. Ini yang harus kita tingkatkan kuantitas dan kualitas. Oke. Selain itu dalam pelaksanaan 5M kita perlu satu ada aspek keteladanan dan juga solidaritas sosial. Ini 2 hal yang saya tambahkan karena harus kita mulai dari juga para penyampai, para pejabat publik, para tokoh untuk juga sehingga masyarakat ini bisa mengikuti ya apa yang disampaikan atau dalam bentuk himbauan. Termasuk kalau himbauan mudik ya para pejabat publik ini ya jangan mudik. Oke, harus memberi contoh para pejabatnya ya. Kalau masyarakatnya dilarang ya pejabatnya juga jangan mencontohkan yang tidak baik begitu ya. Pak Diki terima kasih, Pak Alex terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus.